Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya, ya. Di situ ada watermark, apa yang dia katakan. Yang ditujukan, dan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi nanti di mana? Di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi apa yang dikatakan, saya sudah katakan sekian ijazah ini yang saya yakin itu asli. Lah ya itu. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi ya, dan itu selalu didenial oleh mereka. Berani yang kedua, Anda kembali di Interupsi pemirsa, kita masih akan bahas hasil keputusan sengketa ijazah Jokowi ke Bang Roy Suryo menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Bang Andi Azwan. Silakan Bang. Jadi sama sekali ini nggak sia-sia. Disinilah sebenarnya pendidikan publik ya, pendidikan politik, pendidikan kejujuran bagi masyarakat terungkap. Kan jelas terungkap. Beberapa waktu yang lalu dalam sidang ya, itu terungkap bahwa UGM yang itu saya sangat menyayangkannya, kampus yang dulu mengaku PPID-nya juara 2 di seluruh Indonesia, nyatanya tidak bisa menjawab dan nggak ngerti jawab surat saja waktu itu nggak pakai kop surat, nggak pakai nama tanda tangan siapa yang jawab. Itu kan konyol banget. Institusi yang sudah lahir pada tahun 49 kok kayak gitu. KPUD Solo ya kemudian tidak bisa menjelaskan soal retensi surat menyurat atau berkas. Di Polda Metro ya kemudian waktu itu menjawab kalau itu yang disebutkan adalah yudisium sarjana muda. Banyak banget hal kayak gitu yang terungkap. Dan yang paling penting, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa ternyata semua legalisasi itu tidak pernah dilakukan autentifikasi. Jadi kalau namanya ada ijazah, makanya ijazah yang model-model palsu kayak gini ini bisa diterima. Ijazah tanpa watermark, tanpa emboss, itu kemudian bisa diterima. Karena apa? Karena ini belum pernah diautentifikasikan oleh ANRI. Andai kata, ya ANRI, Arsip Nasional Indonesia, itu merisa mengautentifikasi, ini jelas fail. Jadi nggak perlu lagi ada orang yang kemudian dengan bangga bilang, ini scan ijazah asli. Ya, di ruang sebelah. Dan ternyata palsu. Bang Andi Azwan. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Roy itu ya selalu begitu. Dan seperti kaset kusut yang diulang-ulang terus dan nggak bisa dijawab. Dengan namanya narasi yang sama. Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya, ya. Di situ ada watermark, apa yang dia katakan. Yang ditujukan, dan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi nanti di mana? Di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi apa yang dikatakan, saya sudah katakan sekian ijazah ini yang saya yakin itu asli. Lah ya itu. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi, dan itu selalu didenial oleh mereka. Berani berbohong. Yang kedua, berani berbohong di depan dia tidak pernah mempunyai yang namanya ijazah dari alumni angkatannya Pak Jokowi. Yang ditampilkan di situ adalah ijazah di atasnya Pak Jokowi dan meterainya sangat berbeda karena tahun 1985 ada 4 gelombang, ada gelombang 1 Februari, gelombang Maret, gelombang Mei untuk gelombang kedua, Agustus itu gelombang 3 dan gelombang 4. Gelombang ketiga, gelombang 4. Sebentar Bang Roy. Kalau dia nggak bakal diam begitu. Karena dia udah merasa. Kita dengarkan dulu. Apa Bang? Kebohongannya dulu. Silakan. Apa pembohongannya lagi? Jadi gelombang 1 itu adalah angkatan di atas Pak Jokowi. Waduh, bohong apa lagi tuh? Itu di bulan Februari. Gak ada gunanya cerita itu. Kalau bulan Mei itu angkatan Pak Jokowi hanya 3 orang. Itu 7 Mei 85. Dan ini lulusan yang tercepat. 4,5 tahun hitungannya. Ya. Kalau bulan Agustus ada 3 orang. Ini cerita panjang. Di bulan untuk bulan November itu ada 14 orang. Gitu. Disitulah Pak Jokowi dan 14 orang itu di wisuda bersama-sama. Muter-muter gitu. Ya. Di situ selalu diperdebatkan masalah kemarin pun di TV sebelah mengenai meterai. Karena begini, Undang-Undang 13 November tahun 85 itu meterainya itu ada meterai yang merah, ada yang hijau. Peraturan baru berganti memang tidak pakai yang hijau, berlakunya adalah Januari 2006. Nah, berarti artinya banyak perubahan di tahun itu. 85 itu. Pak Jokowi itu adalah hijau. Itu aja udah. Artinya kalau bulan Februari, bulan Mei itu merah. Sebentar Bang Roy, tadi dikatakan Anda tidak membawa ijazah alumninya Pak Jokowi. Yang penting tuh lulusnya tahun berapa? 85 nih, 85. Asli 85. Asli 85. Ya. Nggak perlu dia angkatan berapa. Yang penting nih asli 85. Ini ada watermarknya, ini ada embossnya. Yang dibawa Andi Azwan dan ditontonkan ke depan publik. Yang dia ngaku, ini scan asli. Kayak sudah berani berbohong loh. Ini bohong betul kalau ini scan asli.
Dan satu lagi, kok ya masih berani tampil. Tapi itu Sudah alasan berbohong. Anda melaporkan Bang Andi hari ini? Iya, yang ada teman yang melaporkan. Oh, bukan Anda ya? Bukan, nggak usah lah kita Nggak berani dia akan interupsi, nggak berani dia melaporkan. Karena dia kan mantan narapidana. Wih, ngaco, nggak ada. Kalau udah 9 bulan kamu pernah. Nggak ada, Ya, nggak ada kalau dia hubungannya. melaporkan, maka dia pinter. Disuruh orang yang tersangka pula melaporkan. Artinya ini berbahaya buat mereka. Apakah itu nanti? Moderator, Ini bagaimana apa kita ini? kembali ke laptop ya? Baik. Ya, kembali Baik. ke Oke, soal inilah. kita kembali ya. Yang jelas ini Dia palsu jelaskan lah. dia bilang palsu. Andi Asman Ya. menebarkan iya. ijazah Ini merah palsu. ya. Ini angkatnya Pak Jokowi yang saya Ijazah katakan. palsu. Oke. 7 Mei. Boleh diperlihatkan ke kamera, Ya. Bang? Ya. Saya pakai Ada nih yang enggak? saya ini dulu yang ya. penting karena itu ijazahnya belum saya Jokowi, tagih. bukan ijazah orang lain lah. Ngapain ijazah orang lain? Nah, Mengulang-ulang. kemudian kalau ijazahnya Pak Jokowi itu adalah hijau, Iya. ya Mana udah? ini hijau. Udah kembali aja ke laptop lah, ini udah bohong, udah ketahuan bohong, Betul malu. nggak? Ini hijau. Malu lah, udah ketahuan bohong, malu. Maksudnya Malu dah. bohong-bohong di bagian apa, Bang? Bohong lah ketika di rakyat bersuara udah jelas betul. Ini scan asli. Loh, ini scan asli. Mana scan asli? Ini bukan scan asli. Ya kan gitu. Ini jelas hanya merupakan modifikasi dari tampilannya Dian Sandi. Oke. Gitu. Makanya kita Makanya kejar apa yang aja. dikatakan dia, Udah, semuanya ada bohong. 3 kata. Udah bohong lah. Ya, palsu, Udah. Iya. bohong, saya yang paling benar. Itulah. Udah ada Oke, baik. bohong dah. Kita kembali lagi Kembali ke laptop ya. kita Udah kembali jelas lagi ke bohong. soal persidangan Ya, jelas pemohonan yang bohong. ditolak Bagus. tadi ya. Masih ada substansi katanya belum selesai oleh Belum Bang selesai, Lukas. masih Silakan. banyak Bang Lukas substansi. tadi Anda mau bahas soal apa tadi katanya? Substansi yang lebih penting ya. Jadi anggap saja debat antara dua figur ini hiburan ya. Ya, Nah, tapi itu bohongnya benar. Ya. Sekarang saya membawa kembali inti persoalan ya. Kesan bahwa majelis komisioner menolak gugatan. Menolak gugatan yang bagi kami blessing in disguise. Ya, jadi karena gugatan harus kita mulai lagi, kita akan memohon lagi ke Polda Metro Jaya. Selain mengulangi 8 permintaan dokumen yang dulu, kita tambah 3 dokumen baru yang kita minta. Dan ini kita akan cross check dengan UGM nanti konsistensinya. 1, kita tambahkan berita acara penyitaan. Ya. Kemudian kedua, izin penyitaan dari pengadilan. Apakah ketika polisi menyita 504 dokumen dari UGM atau kita tidak tahu dari mana aja itu ya. banyak itu berbasis hukum, ada basis hukumnya enggak? Putusan pengadilan, ya. Yang ketiga, kita akan pastikan daftar dokumen 504 dokumen yang disita dari UGM, yang UGM tidak mau memberikan merinci karena di blackout, dirahasiakan, ditutup hitam. Kami ingin pastikan apakah polisi mau memberikan kepada kami tanpa di blackout. Artinya kami akan tahu nanti 504 jenis dokumen itu apa. Nah, intinya begini. Yang aneh bagi kami adalah yang tersangka kan Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Kasus di Polda. Tapi kok yang disita malah dokumen? Ini mau membuat UGM jadi tersangka atau gimana? Kan nggak lazim. Barang-barang yang disita itu lazimnya dari tersangka. Kejahatannya gitu kan, bukti kejahatannya, handphone macam-macam. Tapi yang disita sampai 504, sayangnya kita tidak tahu rinciannya. Karena UGM sekali lagi merahasiakan. Itu yang kemudian ditegur oleh majelis komisioner sebagai blunder. UGM seperti anak kecil diingatkan, kalau Anda itu cuma diminta 20 dokumen, ya kasih saja 20, jangan malah nambah-nambah gitu. Tapi itu nggak akurat juga ya. Artinya begini, kenapa kita akhirnya terbuka ada 504 dokumen itu kan sebenarnya karena kami melakukan keberatan ke UGM, apa saja yang disita, dan mereka menyerahkan daftar itu, sayangnya dihitamkan. Nah, artinya ini nanti akan menarik ketika jadi betul disidangkan, walaupun secara pribadi, secara logika kayaknya nggak akan disidangkan ini. Ini untuk ganggu dia aja nih sebenarnya. Nah, nanti akan kita cross check bagaimana debat di sidang, debat pidana dengan debat ilmiah dokumen. Nanti akan bisa. Bang Mardiansyah, debat ilmiah dan debat pidana. Pertama saya mau respon tadi begini ya, ketika disampaikan bahwa ini penolakan yang disampaikan dalam sidang sengketa KIP itu tidak sia-sia. Biasanya memang dalam hal apapun, jika orang mengalami kegagalan tentu mengambil hikmahnya dia. Ya tetap gagal itu. Jadi kalau ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Seringkali juga orang mengalami kecelakaan, untung nggak kena kakinya, untung nggak kena apanya, tapi pada substansinya bahwa itu ya kegagalan, itu kekalahan gitu. Jadi kalaupun tidak mau diakui, ya tetap orang melihatnya itu kegagalan. Itu tetap orang melihatnya kekalahan.
Nah, saya sebenarnya tidak mau juga mencampuri internal Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ketika dia sampaikan bahwa pasukannya pendukung Pak Jokowi sudah udah tidak solid, tidak kompak. Nah, ini kan terbalik. L4. Tapi Bang Kan tadi dikatakan kita kan tahu misalnya Ahmad pengacara menuding-nuding Refli Harun, mulai saling tuding, kapalnya mulai oleng, semua publik tahu. Tapi kan dari hasil Publik sidang di tahu, KIP kan dikatakan gitu ya. juga banyak kejanggalan-kejanggalan dari UGM misalnya tidak melibatkan pihak yang independen. Ya itu silakan aja dalam proses itu apa yang mau, kan begini ya, pasti orang kalah itu sakit. Orang kalah itu pedih iya. Jadi ketika dia merasa bahwa ada yang ingin dibangun narasinya bahwa kekalahan itu tidak tepat untuk dirinya, ya itu yang dilakukan gitu loh. Dia Bang sampaikan Roy. gitu loh. Jadi menurut saya, Jadi ini pure publik, sakit, pedih. ya pastilah. Oke. Pastilah, Yang mana jelas ada sih yang gini, kalah enak tuh, mana kebalik ada. Semua. Kebalik semua, Bang. Sebenarnya yang menyesali keblunderannya Andi Aswan di Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu itu banyak. Oke. YouTube mereka ada si Himpong itu, ada si Bill itu mengatakan ini memang. Oke, Anda ini sudah memang pegang blunder poin-poinnya ini, ya. gitu. Kenapa mereka Iya, mengatakan bahwa ada sakit depan. Kita udah akan yang bahas bubar usai tuh jeda tapi mereka, Bang. gitu loh. Tetaplah di interupsi.